warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat leaflet atau brosur dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Publisher. Ya, video pembelajaran ini akan kita gunakan untuk membantu kita dalam praktikum promosi kesehatan, khususnya pada topik media dalam promosi kesehatan. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membutuhkan yang namanya aplikasi yang bernama Microsoft Office Publisher. Di sini yang saya gunakan adalah pada Microsoft Office versi 2016. Apabila teman-teman memiliki Microsoft Office yang lebih lama, misalnya 2010 atau 2013, saya kira tidak akan terlalu berpengaruh karena tampilannya akan sama seperti itu. Ya, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya, yaitu Microsoft Publisher 2016. Apabila sudah terbuka, kita pilih yang blank, tapi yang bentuknya landscape. Jadi bukan yang portrait, tapi landscape. Ya, kita klik. Nah, apabila sudah, kita klik pada page design, lalu pilih margin, dan klik narrow. Apabila sudah, kita klik margins lagi, dan klik custom margins, lalu pilih yang grid guides. Lalu kolomnya kita ubah ke 3. Ya, apabila sudah, spacingnya kita ubah menjadi 0,5. Dan kita klik Add Center Guide Between Columns and Row, yang berfungsi untuk menandai bagian paling kanan atau paling kiri, sehingga nanti saat di print itu tidak melenceng ke bagian paling luar. Kita klik, lalu OK. Nah, di sini ada 3 kolom. Nanti saat di print kita akan menggunakan kertas A4 dan print bolak-balik. Jadi kita tambahkan lagi blank page-nya. Jadi ada 2 page gitu ya, ada 2 halaman. Nah, nanti saat di print itu halaman pertama di print dan halaman kedua ada di balik kertasnya seperti itu. Nah, di halaman pertama ini kita masukkan yang paling kanan itu adalah bagian paling depan. Jadi saya akan tandai dengan memberikan shape terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita masukkan seperti ini. Oh ya, kita ubah dulu ukuran kertasnya ya. Ukuran kertasnya adalah A4. Nah, A4. Lalu kita tandai supaya mudah, yaitu dengan memberikan kotak seperti ini. Oh ya, hilang ya ininya, page design-nya tadi. Kita masukin grid guides, ubah jadi 3. Lalu 0,5. Nah, apabila sudah, kita tandai dengan insert shape. Ini adalah bagian depan. Lalu kita insert lagi shape. Ini bagian belakang. Dan ini adalah bagian isi. Sama, bagian halaman kedua kita insert shape. Ini bagian isi. Kemudian bagian isi lagi. Dan ada bagian isi lagi. Jadi untuk isi kita punya 4 kolom. Saya akan tandai ya. Di sini saya akan masukkan teks.
Ini bagian depan, bagian belakang, ini bagian isi. Ya. Oke, kita tambahkan di sini semua bagian isi. Ya, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Ada bagian depan di paling kanan, ada bagian belakang di tengah, dan bagian isi paling kiri. Ini adalah page pertama, halaman pertama. Sedangkan di halaman kedua itu adalah bagian isi semua. Seperti itu. Oke, saya akan coba print dan memperlihatkan hasilnya. Ya, ini adalah hasil setelah file tadi di print. Di sini ada bagian muka, bagian belakang, dan ada bagian isi 4 kolom gitu ya, 4 kolom yang akan kita masukkan konten isinya. Nah, maka dari itu tadi kita membuat bagian muka ada di paling kanan, di tengah-tengah ada bagian belakang, dan di paling kiri itu adalah bagian isi, serta di slide kedua itu bagian isi semua. Seperti itu. Nah, cara melipatnya juga ada tekniknya ya, dimana bagian muka kita lipat seperti ini, lalu bagian belakang ada di sini, dan isi itu ada di bagian dalamnya, seperti itu. Ya. Di sini saya sudah menyediakan contoh leaflet. Di sini saya mengambil dari Departemen Kesehatan dengan tema kesehatan lingkungan dalam keadaan darurat. Nah, untuk teman-teman nanti bisa mengambil tema yang akan kami bagi. Silahkan dilihat di Google Classroom. Nah, bagian halaman pertama ini, bagian paling depan, teman-teman bisa mengisi dengan format cover. Jadi ada judul gitu ya, judul topik leafletnya, terus ada logo Stika Surya Global, nama, lalu NIM, dan kelompoknya. Serta paling bawah ada prodi keperawatan Stika Surya Global dan tahun. Lalu bagian tengah ini adalah bagian paling belakang. Teman-teman bisa mengisi dengan memberikan alamat Stika Surya Global di bagian paling bawah atau paling atasnya, terserah. Yang penting adalah bagian belakang untuk menunjukkan terkait dengan siapa institusi yang membuat, seperti itu. Lalu di bagian paling kiri itu adalah bagian isi paling akhir. Jadi ini adalah isi nomor 4. Nah, di halaman kedua, teman-teman bisa melihat di sini adalah bagian isi lagi, di mana isi yang pertama adalah yang paling kiri, isi yang selanjutnya ada di kolom tengah, dan isi yang selanjutnya lagi ada di yang paling kanan, serta isi terakhir tadi ada di bagian paling kiri di halaman pertama. Seperti itu.
Nah, untuk kontennya saya bebaskan, terserah mau ada gambarnya atau hanya tulisan saja, atau nanti membuat kotak-kotak seperti itu, yang mana sesuai kreativitas dari mahasiswa. Saya tidak akan, em, kami tidak akan mengharuskan penuh warna, terus harus ada gambarnya gitu ya. Yang penting teman-teman bisa membuat leaflet atau brosur ini sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kalau bisa memang ada gambar dan berwarna gitu ya. Lalu terkait dengan materinya bisa mencari materi misalnya pengertian atau tanda gejala, lalu bagaimana pencegahan, bagaimana pengobatannya seperti itu bisa mencari di buku atau di internet gitu ya, di Google bisa googling terkait materinya dan nanti dimasukkan ke leafletnya. Sedikit saja, tidak perlu banyak, yang penting hal-hal yang penting saja yang masuk ke dalam leaflet seperti itu, sehingga si pembaca tidak perlu membaca terlalu banyak teks. Nah, apabila sudah, eh, nanti bisa disimpan dan saat praktikum kita akan mengecek satu persatu hasil kerja teman-teman semua dan akan saya beri nilai seperti itu. Oke, ini adalah eh, contohnya gitu ya. Saya kira sudah cukup jelas terkait dengan leaflet ini dan bagaimana nanti hasil print-printannya juga sudah ada gambaran tadi yang sudah saya tampilkan. Silakan untuk mengerjakan leaflet ini. Jadi sebelum hari H praktikum itu sudah ada hasilnya dulu, seperti itu. Dan saat praktikum nanti bisa ditanyakan apa yang masih kurang atau apa yang masih bingung, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup untuk video pembelajaran media dalam promosi kesehatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.